Shalom. Semangat baru di hari yang baru. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita melakukan tugas aktivitas dengan kuasa kekuatan yang dari Tuhan, ialah firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan kekuatan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Puji syukur bagimu ya Allah Bapa. Biarlah di sepanjang hari ini kami dituntun dengan firman Allah yang akan kami baca dengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9a. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman ini kita merenungkannya dengan tema kasih yang tulus. Pak Pendeta, kalau dibilang kasih yang tulus, apa memang ada kasih yang pura-pura? Ya kalau kita bilang kasih yang tulus, berarti ada pula kasih yang pura-pura. Sekalipun agak sulit kita mengidentifikasinya. Kalau ada kasih yang tulus, ya pasti ada kebalikannya. Dan firman Allah, Alkitab mengajari kita bahwa di satu sisi firman Tuhan mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, dalam hal inilah terkadang kita agak sulit memahaminya ketika kemudian kita mengatakan kasih yang tulus. Di satu sisi firman Tuhan mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalaupun tidak ada kasih yang pura-pura, mungkin lebih tepatnya kalau saya katakan, kalau kasih yang tulus, maka ada juga kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, siapa sih yang tidak pernah merasakan gesekan? Jangankan antar suku, antar apalagi ya, antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bahkan dalam satu keluarga, ya, kalau ada 2 bersaudara, 3 bersaudara, 4 bersaudara, apalagi lebih, pasti di antara saudara-bersaudara ini ada gesekan, ada persaingan. Terlebih di dalam kita bekerja, di tengah-tengah lingkungan kita bermasyarakat, di mana kita beraktivitas. Bahkan di dalam gereja pun tidak bisa kita pungkiri ada saingan. Tetapi kita jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan, kita selamat hanya oleh karena kasih Allah. Dan itulah yang dikehendaki olehnya bagi kita. Ketika kita menerima kasih karunia, kasih anugerah dari Tuhan, maka baiklah kita yang menerima kasih itu tidak terbatas, tidak terhenti kepada kita. Tetapi kasih itu juga terbagikan kepada sesama. Lebih dari itu, sebagaimana tema firman yang menyapa kita ini, supaya kasih yang kita tunjukkan itu adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang tersembunyi. Ini terjadi antara Onesimus dengan Filemon. Filemon tidak menerima Onesimus karena ada kesalahan yang dibuat oleh Onesimus menurut Filemon. Sesuatu yang tidak bisa diterima. Tetapi ada yang luar biasa. Rasul Paulus sebagai pembimbing mereka dalam rohani, dalam iman, meminta kepada Filemon supaya apa yang baik yang telah ditunjukkan oleh Filemon
supaya kasih-Nya yang luar biasa mulia itu juga dapat diterima, dirasakan oleh Onesimus. Paulus sebenarnya bisa dengan kuasa, dengan wewenang yang ada padanya sebagai pembina rohani, pembina iman Filemon. Firman ini mengatakan bisa aja dia perintahkan komando gitu. Tapi tidak. Justru Paulus melihat ada sesuatu yang sebagai kekuatan yang hebat, yang luar biasa yang ada di dalam diri Filemon, sehingga tidak harus dengan perintah, tetapi dengan kesadaran yang utuh dapat menerima Onesimus. Di sini dikatakan bahwa karena aku melihat kasih-Mu yang luar biasa, mengingat kasih-Mu yang lebih baik, kasih-Mu yang berkembang, kasih-Mu yang bertumbuh, lebih baik Paulus pun memiliki kuasa wewenang untuk memerintahkan Filemon, tetapi tidak, adalah lebih baik dia meminta, sehingga Filemon tergugah, terbuka hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama dalam hidup ini mungkin kita terjadi gesekan satu dengan yang lainnya, dengan anggota keluarga, dengan teman kerja, atau dengan siapa saja. Kiranya dengan kasih Allah yang kita terima, kita dapat menunjukkan kasih yang tulus, menerima saudara-saudara kita yang mungkin telah menyakiti, melukai kita. Mari kita menunjukkan kasih yang tulus, dan mari kita bangun persaudaraan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Selamat berbagi kasih yang tulus. Yakinkan bahwa kasih saya dan saudara diterima, dinikmati oleh orang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh kami ada sampai dengan saat ini semata-mata karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Maka biarlah itu yang memampukan kami untuk menunjukkan kasih yang tulus. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang tersembunyi, tapi sungguh adalah kasih yang mulia yang kami terima dari Tuhan. Itu pula yang terpancar dari diri kami, hingga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kami beraktivitas di hari ini, hingga Tuhan berkenan memberkati, membuat berhasil semua yang dikerjakan tangan kami. Dan kami memohon berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring karena sakit penyakit. Sembuhkan ya Tuhan, pulihkan ya Bapa, hingga saudara-saudara kami memiliki tubuh yang lega, sehingga dengan leluasa dapat beraktivitas. Yang memiliki beban berat, pergumulan berat, Tuhan hadirlah Engkau di tengah-tengah kami jemaat-Mu, untuk kami dapat melewati setiap persoalan, pergumulan, beban yang kami hadapi. Allah Bapa di sorga, berkati anak-anak kami dimanapun berada hari ini dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati, terus kami memohon, tiada lelahnya kami berharap kepadamu. Tuhan menyediakan, menganugerahkan masa depan yang gilang gemilang bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.